kasih. Selamat datang kepada Kepala Kadiskominfo, Ibu Heni Ermawati SHM Hum. Betul ya Bu ya? Namanya Ibu Heni Ermawati SHM Hum. Selamat datang kepada Ibu Hermawati SHM Hum selaku Kepala Diskominfo Kota Surakarta. Jadi siang hari ini kita akan melakukan wawancara ngota atau ngobrol kota. Sebetulnya lebih ngota ini tuh lebih kegiatan ngobrol-ngobrol, Ibu. Jadi kegiatan ngota ini dilakukan dalam bentuk wawancara secara daring atau luring kepada wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati, wakil bupati, sekda, Kadiskom Info atau Bapeda dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat di dalam riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia. Di tahun 2023 ini tujuannya ya untuk mengetahui kondisi kota sekaligus sebagai bentuk promosi serta melihat kondisi pengembangan dan pembangunan kota cerdas yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nantinya hasil wawancara ngota ini akan dipublikasikan dalam bentuk video TV. Dipublikasikannya itu di channel YouTube kami. Selain sebagai publikasi juga ya sebagai media belajar, sharing dengan kota-kota lain, di sharing dengan kota-kota lain. Nah, platformnya sendiri ada di platform media sosial Rating Kota Cerdas dan Transformasi Digital Indonesia tahun 2023. Ya, demikian penjelasan dari saya. Saya akan langsung serahkan untuk mempercepat waktu kepada Mas Reski Kinanda di sini selaku moderator. Mas Reski, apakah sudah siap? Oke, siap. Terima kasih. Ya, silakan Mas Reski. Bila sudah Oke, siap, saya kita serahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Reski. terima kasih Mbak Nuri. Sebelumnya, saya agak kaget ya. Saya pikir tadi yang menjadi MC Mbak Nuri. Ternyata ada pergantian pemain. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya juga kepada Bapak Ibu perwakilan dari Diskominfo Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Heni. Terima kasih banyak Ibu Heni atas kehadirannya, meluangkan waktu kepada kita, sebuah kehormatan bagi kami dan kami juga sangat ingin membantu Kota Surakarta untuk mempromosikan kotanya gitu ya. Walaupun walaupun kita ketahui Bu bahwa Kota Surakarta adalah salah satu kota yang sangat terkenal di Indonesia. Tanpa dipromosikan juga rasanya sudah banyak yang mengenal gitu ya, terutama tokoh-tokohnya yang sudah kita ketahui ya seperti Pak Jokowi gitu ya, kemudian Ya, Pak ya, Gibran juga, dan saya rasa ya. kota Surakarta ada salah satu kota yang mampu menghasilkan tokoh-tokoh hebat gitu ya. Nah, nota kita kali ini Bu sangat fokus kepada bagaimana kota mengimplementasikan kebijakan smart city-nya. Jadi tidak hanya wali kota saja yang bisa kita ajak ngobrol ya, mungkin bisa diwakili oleh kepala dinas yang lain. Nah, Ibu, sebelum kita mulai diskusi yang lebih panjang, apakah Ibu ini ada presentasi tentang Smart City Kota Surakarta yang bisa kita saksikan dulu, Bu Heni bisa presentasi atau kita langsung ke tanya jawab saja, Bu? Saya kira langsung saja ya Pak ya. Sebenarnya saya ada, tapi kalau langsung aja bisa lebih cepat. Oke, nggak masalah, Bu. Baik, terima kasih, Iya, Bu. Tadi kita kita mencoba memberikan space barangkali sudah disiapkan. Oke, untuk Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terkenal di Indonesia. Nah, saat ini tentu saja Kota Surakarta banyak disorot, Ibu ya. Banyak diperhatikan. Nah, dari sudut pandang Ibu, selaku Kepala Dinas Diskominfo Kota Surakarta, saat ini yang menjadi concern isu permasalahan yang cukup banyak dibahas itu dan kemudian kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemkot Solo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin tiga isu yang saat ini menjadi concern Kota Solo. Silakan. iya. Iya, terima kasih Mas Rizky, Mbak Nuri, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya mohonkan izin dulu, Mas Wali tidak bisa hadir secara pribadi. Barusan jam 12 saya dihubungi untuk mewakili beliau, begitu. Jadi, saya mohonkan izin beliau untuk tidak bisa bergabung gitu ya, karena memang kesibukan gitu ya. Kesibukannya lagi padat-padatnya gitu.
Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Rizky dalam konteks kota cerdas, smart city gitu ya. Di kota Solo itu saat ini sebenarnya konsennya adalah di bidang kesejahteraan ya. Kesejahteraan masyarakat itu menjadi ukuran ukuran yang pertama gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, karena tadi diminta tiga, bagaimana kami kemudian apa ya, meningkatkan ekonomi, ya UMKM gitu ya. Jadi, tiga hal itu yang mungkin bisa kami awali bahwa konsentrasi di Solo itu tiga besarnya adalah hal tersebut ya. Jadi kesejahteraan itu terkait dengan kemiskinan, kemudian peningkatan UMKM dan pembangunan infrastruktur. Begitu Mas Rizky. Baik, Lagi terima kasih Bu. Nah, tiga, tiga isu itu tentunya saat ini sudah dikembangkan inovasi atau kebijakan. Nah, mungkin kita boleh tahu Bu, kira-kira yang sedang dikembangkan, sedang diimplementasikan, terus apakah sukses gitu, atau ternyata di lapangan, oh tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, ternyata lebih sulit gitu Bu. Kita paham. Ya, mungkin saya awali dulu ya Pak dari eh, perkembangan smart city atau kota cerdas ya di kota Surakarta, bahwa dari sisi regulasi kelembagaannya di kota Surakarta atau lebih dikenalnya dengan Solo gitu ya. Di kota Solo itu kami sudah lengkap untuk regulasinya, artinya di Perda kami, Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD itu sudah mengatur tentang smart city tersebut gitu ya, bagaimana mengimplementasikannya itu di Perda RPJMD itu ada. Kemudian ada juga terkait dengan peraturan wali kota yang mengatur tentang master plan. Master plan-nya Smart City di Kota Surakarta itu sudah ada, peraturan wali kota nomor 8 tahun 2022. Kemudian dari sisi pengelolanya kami juga memiliki apa yang disebut Dewan Smart City yang keanggotaannya mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekda, seluruh kepala OPD 35 OPD, kemudian akademisi, di situ ada kalangan pebisnis ada, kemudian pemuka agama, sosial, dan masyarakat umum. Kemudian secara teknis lagi yang turun di bawahnya yaitu tentang tim pelaksana, itu kami juga sudah ada peraturan wali kota di tahun 2022. Jadi secara kelembagaan kami sudah apa ya namanya lengkap begitu. Kemudian terkait dengan beberapa hal yang tadi kami sampaikan Pak, yang terkait dengan pembangunan. Oh iya, ada satu yang saya lupa Bapak, terkait dengan penerapan bagaimana kami melakukan pelayanan publik. Ya, tadi kan tiga ya, yang Empat ini ya. ya saya tambahin Ya, satu. tambah satu bonus. Ya, karena pelayanan publik itu sesuatu yang sangat penting, sangat urgent ya untuk sebuah kabupaten kota begitu. Maka di Kota Surakarta untuk pelaksanaan dari smart governance ini kami men-tagline gitu ya. Tagline kami adalah gesit melayani. Bagaimana seluruh OPD di Kota Surakarta ini saling bersatu begitu untuk melakukan pelayanan pada masyarakat. Dari sisi digitalisasi kami sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang memang untuk mensupport gitu ya, mensupport pelayanan tersebut mulai dari pemerintah pusat seperti Sri Kandi, LPSE itu, kemudian yang local wisdom dari kami. Bagaimana kami melakukan pelayanan karena basis dari sebuah perencanaan kan data. Kami memiliki sebuah aplikasi yang disebut Solo Data, kemudian bagaimana kami melakukan pelayanan di pajak, e-pajak, bagaimana kami melakukan monitoring di pembangunan dengan intip layanan untuk tata ruang, kemudian FMIS di perencanaan keuangan, itu sudah ada di kami. Kemudian dari sisi gesit melayani tersebut, kami juga memiliki sebuah konsep perencanaan yang diawali dari bagaimana kami merencanakan,
bagaimana kami mengaplikasikan tata kelola pemerintahannya, kemudian bagaimana pelayanan publiknya. Di kebijakan publik, kami menggunakan SIPPD, bagaimana perencanaan tentang mengelola masyarakat itu untuk pengentasan kemiskinan di perencanaan itu sudah ada. Kemudian bagaimana kami melakukan pelayanan di Solo itu ada yang namanya pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, itu disebut ESIK, sistem untuk apa ya, sistem informasi kesejahteraan. Jadi mohon maaf kalau di Solo orang miskin gitu ya, orang miskin itu kami mempunyai SK, Pak. Jadi terdata secara jelas si A, si B, si C itu di SK itu disebutkan, yang diupdate setiap 6 bulan. Yang semula miskin kemudian tidak menjadi miskin itu akan terjadi perubahan dalam 6 bulan. Nah, itu dari sisi pengelolaan. Kemudian dari sisi publikasinya kami memiliki Solo Data, karena data agregat yang ada di ESIK itu kemudian nanti dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk layanannya di Solo itu salah satu contoh saja kami memiliki untuk mendukung kesejahteraan masyarakat ini, kami memiliki BPMKS, yaitu terkait dengan anak-anak anak orang miskin yang wajib untuk disupport pendidikannya. Itu dana APBD banyak digelontorkan di situ. Kemudian juga untuk penuntasan stunting di Solo, kami punya Satukan Solo itu untuk stunting. Kemudian untuk PPDB yang untuk warga miskin ya, ini yang warga miskin PPDB, kemudian juga RTLH untuk warga miskin. Ini semua untuk mendukung bagaimana masyarakat Kota Solo sejahtera. Nah, jika terjadi ada hal-hal yang memerlukan konfirmasi ulang begitu dari warga yang disebut warga miskin, kami ada kanalnya sendiri. Bagaimana bisa langsung menyampaikan keluhannya itu ya seperti aduan masyarakat gitu. Kami memiliki kanal yang namanya ULAS. ULAS ini sudah kami fasilitasi sejak tahun 2014. Jadi jauh sebelum ada lapor SPAN. Lapor SPAN itu 2019 kayaknya. Lah ini kalau di Solo itu ULAS itu sejak 2014. Hari ini yang masuk ke ULAS 12.000, Pak. 12.000 aduan. Nah, dari kanal itu kami juga diintegrasikan kepada WA lapor Mas Wali. Jadi lapor yang langsung ke Mas Gibran. Ya, sampai hari ini perhitungannya dari Januari sampai November awal ini, Bapak, 200 ribuan lebih aduan itu masuk. Jadi apalagi yang terakhir ya, yang setelah geger-geger ini, yang ya rame-rame ini, itu kemarin hari kemarin itu satu hari 10.000, 12.000 gitu. Teman-teman saya mabuk semua gitu ya. Teman-teman, karena yang mengelola adalah kebetulan Kominfo ya, yang menjadi timnya di situ teman-teman kami, dan juga apa namanya 1-2 orang dari timnya Mas Wali masuk di rangkaian di pengaduan masyarakat itu, sehingga kalau di Solo bisa dipastikan bahwa seluruh aduan masyarakat itu tersampaikan, pasti dibaca oleh Pak Wali. Dan kemudian kami juga diatur di dalam peraturan wali kota bahwa semua aduan itu wajib dijawab dalam tempo 2 kali 24 jam. Itu sudah wajib, Pak. Jadi perputaran apa namanya pengelolaan aduan di sini sangat cepat. Ini adalah untuk menjembatani jika ada keluhan masyarakat yang tadi, dari mulai kemiskinan masuk ke SK, kemudian ada fasilitasi APBD yang masuk di BPMKS, stunting, dan lain-lain itu, kemudian masuk ke keluhan masyarakat jika kemudian terjadi sesuatu yang mungkin tidak diharapkan lah begitu ya. Kadang-kadang orang kan dengan seenaknya komplain, apa-apa komplain lah. Ini kanalnya kan dibuka dengan apa keran. Kalau itu diibaratkan keran air, itu kerannya dibuka. Jadi silakan Anda mau lapor apa saja pasti direspon gitu.
Nah, itu yang kemudian juga membuat masyarakat itu kepercayaannya menjadi naik kepada pemerintah Kota Surakarta. Nah, dari beberapa hal ini tadi, Pak, hasil, kalau tadi Bapak bertanya gimana kesulitannya, gimana keberhasilannya gitu ya. Mungkin bisa dapat saya sampaikan hasil yang sudah kami dapatkan terkait dengan beberapa hal. Contoh, ini yang barusan kami dapatkan adalah nilai maturitas kelembagaan kami. Pemerintah Kota Surakarta itu nilainya 50,63. Itu dalam kategori yang sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat atas kelembagaan di kami itu menjadi sangat tinggi, 50,6. Kemudian dari evaluasi BPK, WTP, kami 13 kali berturut-turut tahun 2023 ini yang terakhir sudah kami terima 13 kali berturut-turut. Kemudian kalau dari sisi sakit yang dikelola oleh bagian organisasi, penilaian kami di angka 70,3, artinya sangat baik ya. Kemudian kita lari ke smart government ya, untuk indeks SPBE. Indeks SPBE kami di tahun 2022 ini relatif tinggi, Pak, 3,73. Mungkin ini bisa digambarkan nomor 2 se-Indonesia ya. Yang nomor 1 Sumedang. Sumedang itu di angka 3,78 kalau saya nggak salah. Terus yang di bawahnya 3,73 itu Solo. Kemudian dari indeks keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Kominfo, kami di angka 511, ini cukup tinggi. Kemudian yang terakhir nilai reformasi birokrasi kami di 94,3. Artinya dari beberapa indikator ini tadi sudah menunjukkan ya tingkat kepuasan, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta sampai saat ini on the track begitu. Nah, kemudian yang terkait dengan infrastruktur, Pak. Infrastruktur mungkin di Kota Surakarta sudah banyak didengar ya oleh kalangan masyarakat luar begitu, bahwa di Solo itu kami memiliki 17 titik prioritas. Jadi pembangunan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya Mas Wali. Itu kami mempunyai 17 titik prioritas yang dimulai dari Masjid Sayed, kemudian Taman Pracimatuin, kemudian kami membangun koridor-koridor Gatot Subroto dan lain-lain. 17 titik itu tidak mengumpul, Pak, dalam satu lokasi, tetapi itu spread terbagi rata. Surakarta memang tidak terlalu luas wilayahnya. Kalau saya tadi bilang terbagi rata begitu ya, kami itu hanya memiliki luas wilayah 46,7 km persegi. Kecil ya mungkin ya, dibanding Kabupaten Bandung gitu ya. Itu kami hanya 46,7 dengan penduduk yang de jure di kami itu sekitar 580.000. Itu kalau malam, kalau tidur. Kalau siang itu sekitar 2 jutaan. Karena memang semuanya ngebyuk lah. Ngebyuk itu bahasanya pagi itu bekerjanya di Solo, kemudian nanti setelah selesai mereka balik ke Sukoharjo, ke Sragen, ke Boyolali, jadi kembali ke daerahnya masing-masing itu. Kemudian dari infrastruktur itu juga kemudian membuat Kota Surakarta ini menjadi kota kunjungan wisata, kunjungan religi, karena kehadiran para yang datang gitu ya, yang datang ke Masjid Sayed gitu. Berapa bis yang hadir setiap hari? Banyak, Pak. Solo itu sekarang macet. Ya kalau kita lihat Bandung macet gitu sudah biasa ya, Ban. Tapi kalau Solo macet itu ajaib gitu. Ada Itu sesuatu hal ajaib. berarti Bu ya. Iya. Jadi sekarang kalau Bapak datang ke Solo, masuk ke Masjid Sayed gitu, itu berapa kilo macet sudah. Banyak sekali yang datang religi itu ya. Itu ternyata memang dampaknya sangat signifikan
sebagai gambaran Pak, untuk tahun 2022 yang kemarin barusan kami dapat, kunjungan wisatawan ke Solo menginap itu 2 juta, 2,5 juta tahun 2022. Kalau 2021 itu 1,7. Jadi naiknya hampir 100% untuk pengunjung ya, pengunjung di ini juga berimplikasi pada tingkat hunian hotel, kemudian apa namanya, ekonomi kerakyatannya semua tumbuh Pak di sini. Bagaimana kemudian yang semula tidak ada itu namanya Pracimatuin. Pracimatuin itu sebuah restoran yang ada di Keraton Mangkunegaran. Itu apa namanya, sebuah restoran yang kalau mau makan saja harus booking beberapa hari sebelumnya karena penuh terus di situ. Sebenarnya juga nggak murah Pak. Kalau saya orang Solo gitu, kalau saya nggak diundang saya nggak akan jajan di situ gitu. Ya, saya mending saja ke Wedangan gitu ya, karena di Solo itu terkenal wedangannya itu mantep banget gitu. Tapi ternyata ketika itu diberi apa namanya, pilihan restoran, ternyata kita juga harus booking dulu. Tidak bisa hari ini kita makan hari ini gitu, nggak bisa, harus booking. Nah itu dari sisi infrastruktur Pak, pembangunannya sangat masif di sini. Bagaimana kemudian eh, objek-objek yang ada ini menarik minat masyarakat untuk hadir di Kota Solo. Karena Kota Solo itu apa, Pak? Kami tidak punya kekayaan alam Kata sama alam sekali, gitu ya. nggak ada, iya. Kami hanya punya karena kami kota budaya ya, basisnya adalah kota budaya. Jadi kami itu hanya hidup dari pajak, pajak masyarakat itu. Kemudian ya dari perekonomiannya, bagaimana kami mengelola 44 pasar. 44 pasar yang eh, semuanya sudah dalam posisi bagus. Kategorinya bagus. Tidak ada pasar yang becek di Solo. Di 44 pasar itu yang kemudian dikelola dengan baik dan difasilitasi juga dengan pembayaran non tunai di situ. Bagaimana kris itu masuk, kemudian pembayaran-pembayaran yang menggunakan apa? Digital. Iya, digital itu. Kemudian dari sisi setelah itu Pak, dari sisi finance-nya, kemudian di sini juga bagaimana kami meningkatkan perekonomian para UMKM. Di Kota Solo, di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan, itu setelah jam kerja, artinya kalau di Solo kan sampai jam 4, Pak, jam 4. Ya. Lepas dari jam 4, itu menjadi apa ya, lokasi-lokasi berjualan. Oke. Ya, dan UMKM ini gitu Bu ya. ya UMKM-nya tapi diatur. Jadi ada UMKM di warung-warung apa namanya, tenda-tenda, kemudian ada tempat untuk jajannya. Kursi-kursinya diatur dengan baik gitu. Nah, ini ternyata lambat laun semakin hari semakin tambah. Dulu inisiasinya hanya dari Kecamatan Banjarsari. Tapi sekarang itu sudah masuk ke Penumping, ke Kelurahan Manahan, ke Prabon. Jadi kelurahan-kelurahan itu punya halaman yang dimaksimalkan untuk UMKM hadir di situ. Kemudian dari sisi sumber daya manusia kami sudah apa namanya, mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM. Kemudian kami juga memiliki pusat-pusat pelatihan yang disebut STP, Solo Technopark, yang bisa memfasilitasi untuk peningkatan kemampuan para UMKM itu. Nah, ini kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Kami pada saat COVID
tahun 2020 itu pertumbuhan ekonominya minus 1,7. Tahun 2021 pertumbuhannya menjadi 4,01. Tahun 2022 naik lagi sekarang menjadi 6,25. Melampaui provinsi, Bapak. Pertumbuhannya pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Jadi sejauh ini apa yang dilakukan oleh Kota Solo di dalam pengelolaannya, dalam melaksanakan fungsi-fungsinya itu dengan tadi saya sampaikan output-output yang kami dapatkan itu sepertinya sudah terbukti bahwa apa yang kami lakukan itu sudah on the track begitulah. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu ini atas penjelasan yang cukup panjang, cukup matang, ya, cukup kokoh sepertinya inovasi-inovasi yang diterapkan Pemkot Solo. Nah, tadi Ibu menyebutkan beberapa hal yang saya highlight, misalnya seperti aplikasi, misalnya, kemudian ada digital, ya. Nah, tentu semua inovasi yang berkaitan dengan digital, platform atau aplikasi ini semua membutuhkan dorongan literasi digital, tidak hanya untuk ASN, staff, maupun juga masyarakat. Nah, Pemkot Solo bagaimana caranya untuk bisa hal ini berbarengan dengan inovasi yang diterapkan, baik untuk ASN-nya maupun pada masyarakat. Apakah ASN dan masyarakat itu seperti alami, terpaksa gitu, ya, terpaksa untuk mengikuti kemajuan inovasi digital, atau ada bumbu-bumbu kebijakan, bumbu-bumbu program yang dibuat Pemkot Solo supaya inovasi digital, uang digital gitu kan, kemudian data-data yang sifatnya literasi digital itu tetap bisa terimplementasi. Karena kita tahu masyarakat, UMKM masyarakat itu bukan hal yang mudah gitu ya, untuk kita bisa tarik mereka ke dunia digital. Gimana Ibu ini bisa menjelaskan? Yang terkait dengan literasi digital, Bapak. Memang sebuah kebijakan itu kalau arahnya itu memberatkan masyarakat, itu tidak mungkin akan didukung. Intinya seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di pemerintah Kota Surakarta, khususnya yang literasi digital, itu memang sudah dilakukan oleh OPD tidak hanya Kominfo. Kalau di Kominfo, literasi digital itu dilakukan karena kami kewenangannya adalah sampai ke taraf SMP. Itu maka kita melakukan secara reguler ke sekolah-sekolah itu, ke sekolah-sekolah SMP itu. Kita datangi ke sana, kemudian kita melakukan literasi digital keliling. Kemudian yang dari masyarakat itu kami juga melakukan literasi digital pada kelompok-kelompok masyarakat seperti contoh PKK. Barusan kami melakukan itu pada seluruh pengurus PKK di Kota Surakarta, 54 kelurahan, 5 kecamatan, kemudian PKK kota. Itu kita kumpulkan, kemudian kita melakukan kegiatan literasi digital. Di sisi lain, kami juga punya media yang bisa dilakukan untuk melakukan literasi digital itu. Satu, kami bekerja sama dengan radio, Pak. Radio di Solo ada beberapa radio swasta dan RRI. Kami bekerja sama dengan mereka secara reguler untuk melakukan sosialisasi lah ya, semacam itu. Sosialisasi itu kita lakukan dan itu sampai saat ini terus dilakukan.
Dan untuk yang tadi yang saya sampaikan kan karena kewenangan pemerintah kota adalah sampai SMP, yang untuk SMA, itu kami akan datang tetapi jika diundang gitu Pak. Seperti barusan SMA 1, SMA 3 itu mengundang kami ke untuk datang ke sekolahnya. Bagaimana kami bisa melakukan sosialisasi ini. Kemudian juga undangan-undangan dari Karang Taruna begitu. Itu sering kami dapatkan kelompok-kelompok masyarakat itu sudah kita lakukan juga. Kemudian dengan OPD-OPD lain mungkin sebagai contoh Dinas UMKM Koperasi dan UMKM kalau di Solo. Itu secara masif juga mereka punya anggaran untuk dilakukannya sosialisasi seperti ini. Kalau yang dari kementerian, nah ini yang Kementerian Kominfo kayaknya juga ada, tetapi kadang-kadang lepas dari kami Pak, karena kadang-kadang saya tidak tahu, tetapi tiba-tiba dilakukan di SMP mana gitu. Pada hari hanya kami diundang hanya itu. Jadi sebenarnya dari pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau dari sisi kami, dari sisi pemerintah kota, literasi digital itu menjadi sebuah keharusan dari kami untuk dilakukan supaya masyarakat bisa memahami, mengetahui sejauh mana pemerintah ini melakukan tata kelola pemerintah yang baik, begitulah. Oke, baik. Terima kasih Bu atas Yeah. informasinya dan jawabannya. Oke, tadi Ibu menjelaskan banyak sekali inovasi kebijakan yang pada akhirnya memberikan dampak positif kepada UMKM masyarakat, gitu Bu ya, pada roda perekonomian di Kota Solo ya. Kemudian juga bertambah kunjungan ke Kota Solo untuk berbagai wisata gitu Bu ya. Walaupun mungkin Iya. tidak ada wisata alam, tetapi Kota Solo mampu meningkatkan jumlah kunjungan bahkan hampir 100% ya Bu ya. Nah, hal ini tentunya membawa dampak lain, yaitu yang saat ini sedang banyak dibahas, yaitu masalah persampahan. Di Kota Bandung juga, di Kota Jakarta, Ya. di kota-kota lain, soal persoalan sampah ini muncul salah satunya adalah akibat efek samping ya, efek samping dan kegiatan ekonomi, kuliner, kemudian kunjungan wisatawan yang ketika pemerintah suatu kota tidak mampu melakukan tata kelola persampahan, maka lahirlah banyak masalah sampah. Nah, Kota Solo sendiri, Bu, saat ini tata kelola sampahnya sudah seperti apa, kemudian problemnya seperti apa, dan next yang sedang direncanakan itu seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Iya. Iya, terima kasih Mas Rizky. Iya benar, sampah itu di Solo Pak, itu tidak ada hari tanpa event. Oh, iya. Event musik, tarian, itu setiap, apalagi Sabtu ya, Jumat, Sabtu, kalau Bapak kapan-kapan ke Solo deh, lihat Mudah-mudahan saya bisa, bagaimana, mudah-mudahan saya pengen sekali. iya, bagaimana hingar-bingarnya kota ini Pak. Kota kecil yang hingar-bingar sekali begitu. Tapi betul apa yang Bapak sampaikan, bahwa mereka itu ninggali sampah. Di mana-mana sampah kalau selesai event, ya ampun sampahnya sampai menggunung-menggunung gitu. Saya lihat di sini kan ada Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola itu gitu. Saya kebetulan lumayan dekat dengan kepalanya begitu. Bagaimana saya mengikuti story-nya kepala dinas DLH itu kalau anak buahnya membersihkan sampah itu. Itu memang betul. Jadi salah satu akibat dari banyaknya orang datang, banyaknya event di Solo itu sampah. Kemudian satu yang sekarang sudah dilakukan, bahwa ketika ada event di Solo, maka kami dari pemerintah itu mewajibkan kepada IO-nya untuk jadi satu paket. Mereka menyelenggarakan, tetapi jangan ninggali sampah, gitu ya. Itu satu.
Kemudian yang kedua, di Solo kebetulan kemarin tanggal 30 Oktober tahun 2023 kami meluncing Pisel, Pak, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ya, ini mungkin satu dari beberapa saja yang sudah memiliki Pisel ini. Bagaimana kemudian sampah itu dikelola menjadi energi listrik di wilayah kami yang namanya Putri Cempo. Jadi informasi yang kami dapatkan ini juga menampung sampah-sampah dari kota-kota sekitar kami. Ya, karena dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan begitu ya, menghasilkan energi listrik. Ini kami sangat terbantu dengan apa namanya Pisel ini yang tentu kedepannya kami berharap karena barusan di launching, nanti kedepannya ini bisa dilakukan dengan maksimal begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, di kami itu juga ada sistem tata kelola limbah sampah rumah tangga. Ini yang dikenal dengan Papi Sarimah gitu. Apa Papi itu Sarimah Pak? itu paksa pilah sampah dari rumah. Oh, paksa Bu. Kita paksa Bu ya. Iya, emang harus dipaksa Pak. Betul Pak. Kalau nggak, Iya betul betul. iya, Iya. iya, Di masyarakat dipaksa, itu butuh butuh paksaan gitu Bu ya. betul, dipaksa untuk menjadi terbiasa kan Pak, gitu kan? Betul. Iya, jadi kami juga punya tata kelola ini, bagaimana Papi Sarimah ini, paksa pilah sampah dari rumah ini bisa terlaksana dengan baik. Di tingkat kelurahan, Pak. Di tingkat kelurahan ini sudah ada Papi Sarimah gitu. Jadi pengolahannya menjadi lebih efisien karena sudah dibagi mana yang plastik, mana yang sampah, itu sudah dilakukan. Jadi demikian Pak Rizky, tiga Baik, hal ini yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. baik, terima kasih Bu. Eh, sudah banyak yang kita bahas tadi Bu ya. Kita mungkin sebetulnya kalau kita bahas keseluruhan Kota Solo mungkin tidak cukup sehari Bu ya. Karena perkembangannya yang cukup signifikan dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu Bu ya. Kalau dulu mungkin Ya, Kota Solo tidak seperti sekarang gitu ya. Mungkin lebih terkenal dengan tradisionalnya, kemudian makin kekinian tradisional itu berkombinasi dengan modernitas gitu ya, iya, teknologi. Jadi tidak menghilangkan tradisionalnya, tapi justru membalutnya dengan digital, dengan modernisasi. Nah, iya betul. mumpung masih ada waktu nih Bu, bagaimana Kota Solo nanti itu akan apa ya namanya melihat masa depan? Apakah Kota Solo mungkin punya target-target tertentu di 1-2 tahun ke depan yang menjadi satu satu prioritas utama Bu, yang belum dilakukan saat ini, sama sekali belum, tetapi next akan menjadi salah satu prioritas yang akan diraih oleh Kota Solo. Iya. Eh, Kota Solo itu tidak bisa dilepas dari kota budaya, Pak. Itu tidak akan ada habisnya kalau kita ngerembuk Solo sebagai kota budaya, di mana kemudian kami melakukan apa ya, metamorfose gitu ya, metamorfose terhadap kota ini, bagaimana kemudian dikelola dengan baik, terus lokasi-lokasi yang dulunya masih biasa-biasa saja, sekarang dikembangkan dengan sedemikian rupa. Seperti Bapak tahu Lokananta, Apa itu Bu? museum pertama untuk merekam lagu Indonesia Raya. Itu ada di Solo. Oh Ya, iya. ya. Nah, Museum Lokananta itu sekarang menjadi tempat nongkrongnya anak muda karena sudah dipermak sedemikian bagusnya. Kemudian yang apa namanya yang eh, juga tidak kalah menariknya karena saya akan membahas ini Solo sebagai kota budaya.
di Solo itu keratonnya dua. Ada dua keraton, di mana keraton ini membuat energinya orang Solo itu tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya itu. Keratonnya kan nggak terlalu jauh, jadi berdekatan antara Pasar Klewer, Kasunanan, Mangkunegaran. Kami karena kotanya kecil ya Pak ya, yang tadi saya sampaikan 46 itu kan nggak luas, jadi ya deket-deket gitu. Ini yang membuat kami menjadi eh, apa ya? Ketika orang ngomong digitalisasi, kemudian perkembangan apapun, tetapi basisnya Kota Solo yang tidak bisa atau tidak dimiliki oleh daerah lain budaya. Visi misi kami adalah kota budaya, ya, sebagai Solo kota budaya yang gesit, tangguh gitu. Artinya kami memiliki tagline-nya adalah budaya. Sehingga kalau kita ngomong ke depan, ini mau diapain gitu. Selama Solo menjadi kota budaya tidak akan ada habisnya, Pak. Tetap akan digali banyak sekali yang akan dikerjakan di kota ini ke depannya. Apalagi sekarang kan juga sedang ada penyusunan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah itu ya Pak ya, yang sekarang sedang kita susun. Bagaimana kemudian di RPJPD itu kami memasukkan unsur budaya sebagai pembangunan yang tidak berkesudahan lah. Ya, di RPJPD sampai 2025 sampai 2045 itu tetap Solo kota budaya. Gitu Bapak. Baik, Bu. Jadi kita bisa tekankan bahwa Solo mau sebagai banyak apapun inovasinya, teknologinya, tapi tetap budaya gitu, budaya heritage, kemudian tradisional tetap menjadi pegangan dan landasan utama. Jadi walaupun banyak inovasi, tetap tidak akan meninggalkan heritage. Itu merupakan ciri khas Bu ya, ciri khas kota Solo Iya. yang kalau mungkin ditinggalkan, dan sebagian kota kan ada Bu ya, kalau ketika budayanya tidak begitu menarik misalnya, itu mulai perlahan-lahan ditinggalkan, walaupun tidak ditinggalkan sepenuhnya tetapi tidak lagi menjadi prioritas gitu Bu ya. Iya. Kota Solo kita bisa tekankan di sini bahwa tetap akan menjadikan budaya sebagai poros gitu Bu ya, landasan pengembangan kota. Nah Bu, Iya. sebelum kita tutup, sudah cukup panjang ini, sudah 40 menit. Sebelum kita tutup, mungkin Bu Heni bisa menyampaikan sedikit 3 patah kata untuk disampaikan dan mengundang masyarakat untuk invest maupun berkunjung ke kota Solo. Silahkan. 3 kata Pak. 3 kalimat, 3-4 kalimat, silahkan. Seperti promosi lah gitu. Wah ini Supaya harus mikir dulu. susah juga Bu ya. Karena Kalau mau kebanyakan, pantun juga boleh, Bu. kalau mau pantun juga boleh Bu. Saya Apa? iya tadi karena mohon maaf Mbak Nuri dan yang lain gitu. Karena perintahnya Mas Wali itu baru jam 12 lebih tadi. Jadi, Dadakan Bu ya. iya dadakan tadi beliau masih confirm sampai jam 12 ya. Jam 12 lebih kok ke saya gitu saya. Jadi tidak begitu siap ya. Kalau apa ya? eh, Datanglah ke Solo. Anda tidak mungkin akan kecewa dengan keindahan kota ini. Oke, baik, terima kasih Bu Heni. Cukup ini ya, cukup walaupun sedikit tetapi bikin penasaran gitu Bu ya. Jadi Iya, kalimatnya tidak harus penasaran, Pak. ya, Pak. Biar Nah, datang Bu ya. iya, datang ke Solo lah. Saya juga insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa main ke sana dan membuktikan apa-apa yang disampaikan oleh Bu Heni. Mudah-mudahan ada waktu itu insya Allah Bu. Baik, terima Iya, kasih Ibu Heni atas diskusi panjang ini yang insya Allah nanti akan kita publish di YouTube. Semoga menjadi
insight, ilmu pengetahuan, dan juga promosi untuk Kota Solo ke depannya. Baiklah, saya undur diri Bu Heni, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga mungkin bisa di Kota Solo. Baik, terima kasih Bu Heni. Saya kembalikan kepada Mbak Ninding. Silakan. Iya, terima kasih Mas Reski sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Heni Ermawati yang telah menyempatkan hadir untuk ngobrol kota pada siang ya, hari ini. Tadi menarik sekali pemaparannya ya Ibu, mulai dari peraturan daerahnya, kemudian pengelolaannya, dan tadi tuh menarik sekali ada salah satunya kanal ulas yang harus setiap aduan itu pasti dibaca oleh wali kota dan harus dijawab dalam tempo 2 kali 24 jam. Itu kemungkinannya minim sekali ya Bu ya kalau misalnya sampai ada orang yang dia mengadu kemudian nggak kebales tuh pasti sangat kecil ya Bu ya ininya pasti selalu iya, di setiap hari diupdate begitu ya Bu ya. iya, Mbak, iya. Terus Mbak juga Puri ya lebih cepat balasnya daripada gebetan, Mbak. iya benar gebetan tuh kadang 3 bulan baru balas ya Mas Baru Reski. baru dibales ya. Jadi kalau lagi kesepian, chat aja adminnya Kota Solo dibales. Chat Kayak aja gitu, Bu admin ya. kanal ulas pasti langsung dibalas. Dijamin dibales, Pak. Dan ya di Solo juga ada salah satu restoran namanya Pracima ya Bu ya. Di situ kita Iya, kalau mau makan ke situ harus formal, pakai bajunya mulai dari baju. Udah gitu reservasinya juga belum tentu hari ini kita reservasi, kemungkinannya bisa 3 bulan lagi. Itu juga salah iya. satu list saya Bu untuk pergi ke Oke. Solo itu ingin makan di situ Bu, Iya, ingin menikmati tempatnya, terus iya, budayanya juga gitu. Karena setiap iya. saya pergi ke daerah Jawa Tengah, Jogja, pasti ke Hmm. Solo itu selalu ada di list saya, tapi belum sempat sampai sekarang Bu saya datang ke Solo. Eh, anu nggih, Pracimatuin itu ya, Mbak. Iya betul Bu, Pracima ini yang Praci- dari Keraton Mangkunegaran ya Bu ya. Mangkunegaran. Iya. Mangkunegaran, iya, iya itu Bu. Heeh. Saya Iya. takut Bu kalau misalnya saya nanya-nanya tentang ini nanti nggak beres-beres Bu. Malah nanya-nanya tentang eh, apa restoran ini Bu, karena sudah sampai ke penghujung acara ya harus saya tutup Bu di Iya. sini. Iya, iya, Terima kasih iya. sekali. Terima kasih sekali untuk Ibu Heni Ermawati yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kepada Mas Reski juga sebagai moderator dan teman-teman lain yang telah hadir siang hari ini. Ngobrol kota kali ini dengan Kota Surakarta saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Terima Heni. kasih Bu Sama-sama. Heni. Kami tunggu ke Solo.